Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam. Salam sejahtera. Sahabat Lentera Rakyat Official dimanapun Anda berada. Kembali lagi kami dengan episode berikutnya. Malam ini akan kita datangkan 4 narasumber. Jengka dulu pertama sekali saya Swanel sebagai host yang untuk membawa acara kita ini pada malam hari ini. Lentera Rakyat Official dengan obrolan santai terukur, akan tetapi bukan original soundtrack. Baik, malam ini terhadir 4 yang kami rencanakan, akan tetapi satu narasumber kami ada mengalami kemacetan di jalan, posisi saat ini masih di Pangkalan. Jadi sehingga narasumber kita bertiga malam ini kami perkenalkan. Selamat malam Bapak. Pertama dulu saya ke Pak Haji Nur Hasra BSC. Beliau gemar berolahraga, senang berorganisasi, dan juga beliau seorang politisi, anggota DPRD Kota Bukit Tinggi. Kita lihat tadi yang terkini terupdate, beliau barusan menyapa masyarakat Bukit Tinggi. Selamat malam Pak Nur Hasra. Baik, sehat Pak ya? Sehat. Alhamdulillah, tetap semangat. Oke, selanjutnya sebelah kiri kami Bapak Dedi Fatria SH/MH. Beliau merupakan salah satu ketua dari partai politik yang ada di Bukit Tinggi. Dan juga beliau senang berorganisasi, seorang politisi masih terbilang muda beliau dan sangat potensi untuk Kota Bukit Tinggi. Anggota DPRD Kota Bukit Tinggi dengan jam gadangnya. Selamat malam Pak Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sebelah kanan kita Bapak Haji Irman. Beliau ini agak berbeda. Pembawaan beliau tenang. Beliau berada di salah satu partai politik, juga politisi, seorang politisi. Di ujung karirnya beliau adalah pensiunan dari Polri, akan tetapi sangat diterima masyarakat dan mengantarkan beliau ke DPRD, anggota DPRD Kota Bukit Tinggi. Selamat malam. Selamat malam, Bos. Oke, baik. Selamat malam Bapak-bapak. Kemarin tadi aman? Tidak ada masalah? Alhamdulillah. Walaupun aman. Bukit Tinggi di dengan suasana dingin hujan ya. Hujan itu kata orang keberkahan, benar Pak ya? Sepakat kita. Baik. Rahmat. Malam ini kita akan mengangkat topik yaitu Bukit Tinggi di mana-mana. At least, dan ini juga merupakan masukan-masukan dari tim redaksi kami yang tidak mengimpun isu apa yang kita terangkat, kita kemas dalam Bukit Tinggi di mana-mana. Oke, pertama kali mungkin ke Pak Nur Hasra dulu. Pak Nur Hasra, Bukit Tinggi di mana-mana. Ada di dunia belahan mana saja Pak? Ada di belahan mana saja? Termasuk di media sosial, bukan dijadikan sebagai barometer. Ini kan sudah sangat terbalik. Kalau viewer banyak, belum tentu realnya mengakui. Kan demikian sekarang. Ada satu. Yang kedua, euforia dan latah-latah UMKM. Sedangkan menurut redaksi kami, data yang ada UMKM ini ke nasional hanya 2. Di Bukit Tinggi ke Sumatera Barat hanya 1. Nah, jadi UMKM yang seperti apa? Karena kita ingat Bukit Tinggi adalah tokohnya adalah Bung Hatta, tokoh koperasi. Intinya agak bergulir. Baik. Yang ketiga Pak, bola pedagang untuk ekonomi bangkit. Pedagang itu di kita ada orang menggali. Gitu Pak. Yang pedagang itu seperti apa? Apakah saudagar? Kan gitu, ada beberapa. Jadi menurut Bapak, apa kira-kira yang terjadi saat ini? Di sisi lain ada saya sampaikan juga bahwasanya di legislatif itu adalah mengawasi koreksi dan terhadap kebijakan. Nah, seperti saat ini Pak, apakah ada optimalisasi pemanfaatan RSUD atau PSHT? Ini kan sumber-sumber titik ini Pak. Yang kedua, langkah-langkah strategis di masa belenggu inflasi Kota Bukit Tinggi. Mungkin yang kita tahu terakhir update-nya Bukit Tinggi kota nomor 1 di Indonesia. Inflasi loh Pak. Tertinggi.
Inflasi tertinggi. Ya. Luar biasa Pak ya. September betul. Hah? Itu September. Itu September ya. Luar biasa. Yang ketiga revitalisasi fasilitas publik. Nah, Ya. dari sekian isu terkini kami mohonkan pendapat Bapak dulu. Silakan Pak Nurasra. Baik, terima kasih host. Ya. Setelah mengundang kami Ya, dalam baik Pak. Sama-sama. podcast kita pada malam hari ini, sebuah tema yang sangat menarik nih ya. Bukit Tinggi di mana-mana. Kalau kita terjemahkan ini semuanya bisa masuk nih ya. Oke, Ya. baik. Bukit Tinggi sebagai sentra perdagangan, kemudian tadi dengan UMKM-nya, Ya. kemudian Bukit Tinggi juga sebagai barometer pariwisata, ya. Pariwisata. Ya. Kemudian Bukit Tinggi juga fenomenal ya, Ya. di zaman penjajahan ya, Bukit Ya, Tinggi ya. pernah menjadi ibu kota Sumatera Tengah, Ya. bahkan menjadi ibu kota negara ya, Ya. ketika Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda. Ya. Nah, ini bisa di mana-mana ya. Ya. Kemudian Bukit Tinggi juga punya ikon ya, jam gadangnya ya. Ini sangat menarik sekali untuk kita bahas ya. Baik. Dan ini menjadi sorotan mata dunia Ya. ya. Oke, Jadi sepakat. seperti host tadi bilang ya, memang begitu Bukit Tinggi Ya, ya. Jadi ya. walaupun kotanya kecil, kemudian wilayah geografisnya hanya 25 km persegi, Ya. tapi ini dipantau dan disorot oleh mata dunia. Oke. Ya. Apakah bisa kita katakan untuk sementara ini Bukit Tinggi hebat, benar hebat, Pak? Bukit Tinggi hebat ini sesuai dengan visi wali kota kita. Visi. Oke, baik. Visi wali kota. Baik. Dan tentu visi ini memang tidak lip service, Ya. tidak hanya sebatas wacana, Baik, ya, baik. tentu dituangkan dalam RPJM ya, Ya, RPJMD, harus diwujudkan oleh pemimpin, harus diwujudkan oleh kepala daerah. Oke. Ya, Oke. sehingga disitulah nanti visi itu terwujud ya. Ya. Kalau tidak tentu hanya retorika, Ya. kemudian wacana di atas kertas ya, Ya. dan hanya lip service untuk sedikit memberikan janji-janji kepada Oke. masyarakat. Gitu. Baik. Nah, gitu. Ya. Berarti dengan sementara bisa kita Ya. letakkan Bukit Tinggi hebat di mana-mana dulu. Boleh. Boleh. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Nurasra. Pemirsa, Negara Rakyat Official. Kita tanya dengan politikus muda kita. Muda, cerdas, energik, ketua salah satu partai lagi. Kita sapa beliau. Selamat malam. Pak Dedi, sekarang ada beberapa kebijakan. Salah satunya adalah kebijakan akomodir pariwisata. Karena Bukit Tingginya pariwisata, tidak akan menjadi negara industri, tidak akan menjadi kota industri, tidak juga menjadi negara atau daerah penghasil pertanian juga jauh. Karena hanya 25 km persegi, Pak. Tapi ada di mana-mana loh, Pak. Oke, baik. Sekarang ada juga skala PAD, Pak. Dulu itu ada dikatakan pembayaran non tunai. Sekarang kita melakukan pembayaran tunai. Nah, menurut Pak Dedi, ini kemajuan atau kemunduran? Silakan Pak Dedi. Terima kasih host sudah mengundang kami pada malam hari ini. Baik, baik. Dan Kembali, Pak. terkait dengan pariwisata Bukit Tinggi, Ya. kita harusnya bersyukur sebagai orang Baik, Bukit Tinggi. alhamdulillah. Kita diberikan kemurahan oleh Allah. Kita memiliki daerah yang sangat sejuk Ya, dan juga memiliki beberapa peninggalan sejarah yang luar biasa, Ya. dan itu mungkin tidak bisa di copy paste atau ditiru oleh beberapa Oke. daerah lain. Persoalan hari ini adalah sejauh mana pemerintah daerah itu bisa menjaga dunia wisata yang ada di Kota Bukit Tinggi ini. Dikaitkan dengan pendapatan asli daerah cukup signifikan turunnya karena COVID-19. cukup signifikan turunnya. Cukup signifikan Baik. turun karena COVID-19, dan Ya, tentu ini butuh strategi baru bagi pemerintah daerah. Bagaimana kembali bisa menggeliatkan dunia pariwisata yang ada di Kota Baik. Bukit Tinggi. Alhamdulillah pasca COVID-19 sekarang sudah cukup kembali di kondisi yang cukup pulih. ya, Tetapi tentu harapan kita capaian target PAD itu tidak melulu hanya untuk sektor pariwisata saja, oke. tetapi bagaimana dampak pariwisata terhadap pengunjung. Ya. Nah, hari ini kita masih cukup prihatin dengan kondisi pasar atas yang belum terkelola dengan baik, Baik. yang harusnya itu menjadi dampak kehadiran pariwisata yang ada di Bukit Tinggi. Nah, Ya, ya. tentu hal-hal seperti ini perlu kajian lebih mendalam, perlu Ya. kerja yang lebih konkret bagi pemerintah daerah agar
menggeliatnya pariwisata di Kota Bukit Tinggi Ya. berdampak secara ekonomi terhadap masyarakat yang ada di Kota Bukit Tinggi. Baik, yang tadi Pak Dedi dengan adanya pembayaran non tunai dengan sekarang tunai, Ya. itu kemajuan apa kemunduran, Pak? Ya, beberapa idealnya tentu harusnya ada kemajuan. Nah, Ya, persoalan baik. hari ini Baik. seperti tadi, kebetulan pagi tadi kami ke Pasar Atas, Ya. parkir kendaraan dengan non Tunai. tunai, Ya. dengan tunai saja, dan Ya. harusnya itu kan sudah ada kemunduran kalau Ya. kita lihat. Baik. Nah, dengan alasan hari ini kita dengan Brizi tidak dapat melanjutkan hubungan kerjasama, Ya. rencana pemerintah akan mengganti dengan KRIS. Rencana baru, Pak? Rencana, dan sudah dalam tahapan percobaan, Pak, ya. Ya, ya. Uji coba, dan kita berharap ini memang harus segera ditindaklanjuti karena memang budaya yang sudah mengamankan PAD itu jangan dikembalikan lagi kepada yang tunai yang hari ini terjadi. Nah, tentu ini ada kelemahan-kelemahan dari pemerintah daerah yang harus selalu kami awasi dari DPRD agar serapan PAD itu lebih meningkat. Lebih meningkat. Kondisi ekonomi Kota Bukit Tinggi, kemampuan keuangan daerah kita hari ini skalanya kecil, Pak. Skala kecil ya. Harusnya kita berada di posisi skala sedang, Sedang. di bawah Kota Padang sedikit, tapi hari ini kita jika sesuai kemampuan keuangan daerah, kita ini kota kecil. Ya. Yang kota dengan sistem pembagian keuangan itu, Ya. dengan adanya DAU/DAK dikurangi dengan PAD dan belanja pegawai, itu posisi kita sekarang kota kecil. Kota kecil, baik. Saya catat. Berarti bisa kita ambil. Itu merupakan suatu catatan Bukit Tinggi di mana-mana. Iya. Oke, baik. Oke, terima kasih Pak Dedi. Oke, sekarang kita ke Bapak Haji Irman. Mantan Brimob. Diterima di masyarakat Bukit Tinggi, mengantarkan ke kursi DPR. Baik. Pak Irman. Iya. Bagaimana kira-kira menurut Bapak dengan adanya kebijakan mengakomodir pariwisata ini harus seperti apa, terbarukan, karena hanya ada 3 objek wisata dan belum terpola, ya belum terpola. Orang dulu, zaman dulu wisatawan ini dianggap dulu bule, bule dulu berkeliaran di Bukit Tinggi ini, Pak. Sekarang wisatawan banyak hanya wisatawan domestik, dan tidak dapat kita pungkiri Bukit Tinggi masih dengan label kota transit, belum menjadi kota tujuan atau inapan. Banyak mengeluh. Orang nginap paling semalam, 2 malam sehari. Oke, menurut Pak Irman gimana, Pak? Silakan, Pak. Iya, selamat malam, Os. Malam, Pak. Terima kasih, Os, telah mengundang kami ke Lentera ini Iya. dari DPR. Sebagaimana kita Bukit Tinggi merupakan kota wisata. Ya. Kita lihat udah berapa lama ini cukup bagus, cukup bersih ya. Baik. Sehingga orang tujuannya Bukit Tinggi gitu. Ya. Dia nyaman di sini, bisa nginap di sini, dan lagi alamnya gitu. Iya. Alamnya memang dari ciptakan Allah itu bagus dan baik. Bagus, ya. Sehingga adanya jam gadangnya, Ya. ngarai sanoknya gitu, bentengnya, sehingga orang nyaman di sini. Ya. Dan juga penduduknya ramah-ramah, sehingga mereka terasa teladani gitu. Ya. Tapi dengan adanya sekarang ini, kita belum siap kali kita Ya. untuk berwisata bisa nginap di Bukit Tinggi. Ya. Ya. Karena ada beberapa oknum dulunya, Ya. dalam hal itu dulu waktu kita DPR, parkiran gitu. Parkiran suka-sukanya. Ya. Ya. Sehingga ada, sampai di luar, kok parkir sampai 50.000 Ya. waktu itu ya. Ya. Sekarang kami udah atur dengan Perda, Ya. sehingga dapatlah 5.000 5.000. tiap Ya. parkir. Sehingga orang lebih udah nyaman gitu. Dan lagi juga masalah wisata itu kulinernya. Ya. Kulinernya waktu dulu tidak menentu itu. Ya. Ada yang 50.000 makannya gitu gitu, sehingga nggak menentu, sehingga orang gelisah. Kok Bukit Tinggi suka-sukanya gitu. Ya. Sehingga juga diatur gitu. Ya. Diatur dengan Ya. Perda, sehingga itu udah jalan, udah bagus, Ya. sehingga orang tertarik. Baik. Sekarang tinggal kita siap menerima apa enggak. Ya. Ya. Sehingga Ya. bagaimana alam itu bersih, ke kotanya nyaman, tempatnya nggak macet-macet gitu. Karena Baik. kemarin kita lagi membuat saluran gitu Ya. drainase yang cukup bagus, sehingga Bukit Tinggi tidak banjir lagi ya. Baik, baik. Sehingga dibikin drainase mengarahkan ke itu Baik. Rumah Potong, Ya. langsung ke Batang Agam, sehingga nanti insya Allah Bukit tidak akan banjir lagi, Tidak akan atau banjir berkurang, lagi. tidak akan banjir lagi. Itu merupakan suatu garansi, Pak, ya. Garansi, sehingga orang Oke. untuk berwisata ke Bukit Tinggi lebih nyaman. Lebih nyaman. Itu. Baik, baik, baik. Oke, terima kasih, Pak. Ya. Oke, pemirsa, Lentera Rakyat Official dimanapun Anda berada. 3 poin, 4 poin yang bisa kita catat.
Satu adalah cukup signifikan. Yang kedua, rencana setelah pembayaran tunai dengan kemudahan non tunai yang akan dibahas. Yang ketiga adalah selesainya drainase. Insya Allah sesi kedua kita bahas. Baik, pemirsa Lentera Rakyat Official dimanapun Anda berada. Itulah percakapan kami di sesi pertama. Akan kita lanjut nanti pada sesi kedua. Jangan kemana-mana, kita ikuti pariwara yang berikut ini. Oke, baik. Sahabat Lentera Rakyat Official. Kembali lagi bersama saya Suarnal dalam Lentera Rakyat Official. Obrolan santai terukur. Baik, selamat malam Bapak-bapak narasumber. Malam. Kita kembali lagi kepada topik bahasan kita, yaitu Bukit Tinggi di mana-mana. Oke, sekarang saya ke Pak Nur, Pak Nur Asra. Giliran Pak, sekarang ke Pak Dedi lagi nomor satunya. Gantian, ibaratkan di DPR, gantian jadi ketuanya Pak. Ada yang begitu Pak Dedi ya? Ada ya? Bisa Pak. Bisa. Oke, baik. Oke, Pak Dedi. Tadi ada suatu yang disampaikan rencana strategis terus tanggung jawab pimpinan daerah. Terus yang terkini, ini bukan isu Pak. Bahasanya Bukit Tinggi hebatnya nomor 1. Yaitu inflasinya tertinggi se-Indonesia. Ini kan merupakan suatu aplaus bagi kita sebenarnya. Yang akan menuju kepada kesengsaraan, kemelaratan dari rakyat Bukit Tinggi yang 25 km ini. Ditambah lagi dengan sistem adanya kemunduran tadi Pak Dedi katakan. Dari non tunai menjadi tunai pembayaran ini. Dan lagi belum tentu loh Pak. Resiko non tunai dengan tunai ini mungkin lebih banyak tunai Pak ya. Nah, tapi bukan ranah kita itu Pak, bukan ranah kita. Yang penting ini satu kemunduran. Oke, silakan Pak Dedi. Ya, terkait inflasi di Bukit Tinggi itu kan kemarin diawali karena ada kenaikan harga BBM. Ya, baik. Dengan adanya kenaikan harga BBM maka secara otomatis banyak harga-harga barang yang naik signifikan. Ikut naik ya Pak ya, baik. Dan untuk itu dengan peraturan Menteri Keuangan yang terakhir itu memang sudah ada arahan agar seluruh kabupaten kota di Indonesia itu untuk melakukan beberapa strategi agar masyarakat terbantu. Salah satunya adalah dengan memberikan bantuan transportasi, biaya transportasi. Nah, sampai hari ini kita belum melihat dari pemerintah daerah seperti apa. Apakah nanti akan diberikan voucher atau diberikan bantuan kepada para sopir. Jadi nanti setiap penumpang yang naik kendaraan itu akan otomatis dikurangi. Misalnya hari ini sudah dinaikkan menjadi 5.000, nanti ketika itu sudah diberikan oleh pemerintah, maka secara otomatis itu akan menjadi 3.000 kembali. Itu salah satu strategi yang sampai hari ini kami belum melihat juga pemerintah daerah sudah melakukan atau belum melakukan upaya apa. Kemudian juga memberikan bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat. Kemudian terakhir juga adalah untuk peningkatan UMKM Pak ya. Jadi beberapa kegiatan itu didorong agar inflasi ini kembali turun. Karena ini persoalannya, jadi daya beli. Agar daya beli masyarakat itu menjadi naik kembali. Nah, kita salah satu daerah yang tertinggi inflasi di Indonesia. Di Indonesia, di Indonesia. Baik. Cukup signifikan dan cukup membahayakan, dan ini adalah pekerjaan pusat. Kebijakan pusat yang menaikkan harga BBM kan pusat. Ya. Nah, kita dampak dari itu tuh kita yang suruh membantu melakukan beberapa strategi tadi. Baik. Dengan ada kenaikan itu, dengan sekarang sudah berapa bulan nih Pak? Kenaikan BBM? Sudah lebih kurang 2 bulan. 2 bulan. Berarti dengan adanya kenaikan itu apakah terlambat atau tidak ada antisipasi dari pemerintah atau bagaimana Pak? Iya, dengan peraturan jadi 2% dari APBD itu di perubahan APBD 2022 ini itu harus di-push untuk kegiatan itu. Salah satunya UMKM, kemudian bantuan sosial, dan juga ada bantuan transportasi. Baik, saya koma dulu. Ke Pak Nur Asra. Dengan dua yang disampaikan tadi, kebijakan strategis tadi Pak, rencana strategis. Menurut Bapak, pola pikir dan pandangan ide Bapak bagaimana? Silakan Pak.
Ya, jadi dengan kebijakan dari pemerintah, Ya. peraturan Menteri Keuangan yang tadi, ya 2% dari Ya. APBD kita ini dibutuhkan untuk pemulihan tadi inflasi ini karena kenaikan BBM. Ya. Ini mesti harus langsung dijemput oleh Oke. pemerintah ya. Ya. Nah, kemudian langsung action. Ya. Ya, kalau tidak, apalagi kita Bukit Tinggi sudah tercatat ya sebagai inflasi tertinggi ya di bulan Ya. September. Ya. Tentu harusnya di bulan November, Oktober, November sudah harus ini ditekan Ya. ditekan gitu. Nah, kita tidak ingin juga ini karena kebijakan kenaikan BBM ini kan dari pusat. Baik. Ini menyeluruh ke seluruh daerah ya. Oke, baik. Nah, Apakah kenapa Bukit terkesan Tinggi? sekarang lambat pemerintah Bukit Tinggi menyikapi atau bagaimana, Pak? Iya, sebagaimana sampaikan oleh Pak Dedi tadi, kami di DPRD ya tentu ya ketika kita membahas Ya. APBD perubahan Betul. dan di situ ada kita masukkan ini PMK tadi ya, peraturan Menteri Keuangan yang 2% dari APBD kita itu, Ya. tentu kita ingin melihat apa yang ini sudah dilakukan oleh pemerintah daerah. Baik. Dan sampai hari ini ya seperti beliau sampaikan tadi, Baik. kita belum melihat ya Belum melihat. subsidi tadi, Oke, subsidi baik. untuk angkutan kota pada Ya. masyarakat ya. Kemudian untuk pemulihan ekonomi secara untuk menekan inflasi tadi. Ya. Nah, ini yang belum kita lihat. Oke, baik. Menekan laju inflasi. Nah, sekarang saya ke Pak Irman. Ya. Dengan adanya laju inflasi ini, Pak, kalau kita bahas mungkin profesor yang akan bahasnya otak-otak gitu loh, Pak ya. Ya, betul. Sekarang kita bicara simpel saja, Pak. Sebenarnya efektivitas pengalokasian Ya. APBD itu menurut Bapak saat ini untuk menyikapi masa inflasi yang akan muncul ancaman resesi ini, menurut Bapak strategi apa yang tepat dilakukan oleh pemerintah kota? Silakan, Pak. Jadi sesuai dengan Menteri ini kan, Ya. Keuangan ini, kan sudah dianggarkan 2% dari APBD. 2%, betul. Realisasinya harus segera pemerintah kota untuk melaksanakannya. Ya, Sehingga apa yang kita khawatirkan ya. akan terhindar. Akan Oke. terhindar nantinya. Sampai sekarang sesuai dengan kata dari Pak Dedi dan Pak Nur tadi, belum ada kelihatan Belum ada kelihatan. aksi daripada pemerintah kota ini. Pemerintah kota. Oke. Ini harus segera mungkin dilaksanakan sehingga inflasi ini bisa tertekan dengan baik. Oke, baik. Ya. Pak Nur Asra, Ya. terasa tadi kita baca agak telat ditanggapi oleh Pemko. Ya. Kalau SKPD terkait intinya di mana tuh, Pak? Jadi Di Bapelitbang kah atau di mana, Pak? ada di semua ini. Pertama di Desub, Di Sub, ya, karena terkait dengan transportasi, ya. transportasi, oke. Kemudian di dinas sosial, Dinas ya, sosial. tentu untuk apa? Sosial, kemudian perdagangan. Ya. Perdagangan, Pak ya. Ya. Oke, baik. Ya. Pak Dedi, saya agak tertarik dengan Pak Dedi ini. Tadi disampaikan belum melihat langkah-langkah strategis dari pemerintah. Nah, seandainya Bapak tidak di legislatif, tidak DPR, Bapak di pemerintah, Bapak akan lakukan apa, Pak? Iya, harusnya hari ini pemerintah daerah Bukit Tinggi itu harus cepat, responnya cepat, Pak. Jadi Ya. misalnya hari ini kepada seluruh pemilik kendaraan angkutan Ya, atau sopir atau seperti apa dari teknisnya itu kan diberikan support dana berapa per bulan. ya, Dengan setelah dicek ke lapangan berapa per bulan, kemudian itu para pedagang ini, para penumpang ya. itu otomatis akan dapat diskon khusus dari pemerintah daerah. Jadi Oke. ada subsidi ongkos untuk Ongkos Iya. untuk yang daya bayar, menaikkan daya bayar dari masyarakat. Iya, di beberapa kota kita lihat ada yang mensubsidi Gojek juga. Gojek, ya. Jadi karena memang di Dumai kami lihat kemarin itu Gojek yang disubsidi. Ya. Jadi setiap penumpang yang naik Gojek otomatis dikurangi Oke. harga diskonnya. Oke, baik Pak Dedi. Pak Irman, Ya, tadi disampaikan Pak Dedi bahasanya ada lambat. Nah, menurut kacamata Pak Irman, apakah misalkan dinas perhubungan, perdagangan, Iya. atau Sosial. sosial Iya. lambat atau bagaimana? Menurut Bapak gimana, Pak? Kalau kita lihat apa yang telah disampaikan tadi, memang agak lambat aksinya. Agak lambat Sehingga aksi. harus sesegera mungkin itu dilaksanakan. Oke, Nah, oke. Sampai sekarang bang kita belum lihat gitu. Oke. Sejauh mana mereka melaksanakan eksekusi ini. Oke, baik. Ya. Pak Dedi, ancaman resesi, lambatnya pemerintah kota untuk menyikapi, termasuk lambat lah Pak ya, Iya, iya. termasuk lambat. Ditambah lagi dengan kondisi daerah Pak. Kondisi daerah misalkan fasilitas umum. Kita tahu dulu ribut-ribut beberapa bulan lalu. Sehingga yang saya tahu anggota DPR itu 25. Ya.
Sehingga diubar-ubar, diudak-udak ada 9 orang katanya. Saya nggak tahu juga. Nah, eskalasi itu tadi kita nggak bahas titik itu, Pak. Eskalasinya itu sekarang banyak lubang-lubang yang menganga. Baik di Janjang Minang maupun di jalan Minangkabau. Dengan sekian kompleksitasnya. Ini apa nggak mengganggu mata wisatawan? Ya, otomatis pasti Sadar. mengganggu, Pak. Jadi cukup kita sesalkan, daerah itu kan punya perencanaan. Ya. Bapeda itu, Bapelitbang itu dibuat untuk dapurnya pemerintah daerah. Oke. Sepakat. Tentu apapun rencana program pemerintah daerah harusnya direncanakan dengan baik dan Baik. benar. Nah, ruang untuk kepala daerah ketika sudah terpilih tentu memiliki visi misi. Ya. Silakan visi misi kepala daerah, tapi support dengan perencanaan yang baik dan benar. Perencanaan yang baik. Nah, ketika perencanaan sudah baik, kemudian apapun yang dilakukan oleh pemerintah daerah tentu akan mendapat respon positif dari Oke, masyarakat. baik. Berarti perencanaan kurang baik? Kami anggap hari ini perencanaan tidak baik. Tidak baik. Oke. Pak Nur Asrah, Ya. perencanaan kurang baik, Pak. Bapak sepakat dengan demikian? Harus begitu. Harus Jadi begitu? ketika sebuah kegiatan kita lakukan tentu harus dalam perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik. Karena tentu kalau tidak baik tentu ujungnya tidak akan ini Jadi saat ini optimal ya. saat ini kurang baik. Ya buktinya ketika dilaksanakan kegiatan tersebut ya terjadi ini permasalahan-permasalahan. Oke, baik. Pak Irman, Ya, Os. kurang baik perencanaannya. Nah, ini menghadapi fisik. Fisik. Ini menghadapi fisik. Ya. Perencanaan fisik loh. Ya. Ya. Nah, sekarang resesi ini bukan fisik loh, Pak. Mental loh. Ini mental loh. Oke. Ya, ya. Menurut Pak Irman bagaimana? Silakan, Pak. Ya memang alhamdulillah lah gitu ya. Secara pandangan pemerintah daerah pusat gitu ya. Ya. Memang Bukit Tinggi mengalami sangat menurun sekali ya. Ya. Tentang apa. Tapi alhamdulillah masyarakat kita ini karena ada pepatah dulu, ketika hujan dimakan, Ya. ketika indah Indah. boleh dibayar. Jadi Ya. nggak terasa kali, Ya. berbeda sangat sekali. Tapi kita merasakan memang terlalu defisit sekali, menurun Ya. sekali ya. Oke. Tapi masyarakat tidak merasakan, karena kata tadi, ketika ada hujan dimakan, Ya, ya. ketika indah baru dimakan. Oke, baik. Artinya pandai berhemat gitu. Baik. Ya. Berarti sekarang masyarakat Ya masyarakat ya. ada kearifan lokal, Ya. ada ketahanan, dari Ketahanan. mentalitas masyarakat itu Ya, sendiri. ya. Walaupun Ya. pemerintah saat ini bergerak lambat. Ya. Sepakat kita dengan demikian atau bagaimana? Atau Memang. kurang cepat? Memang lambat. Ya, Memang lambat. Memang Memang lambat. lambat. Oke, pemirsa Lentera Red Official. Rupanya pemerintah kota Bukit Tinggi kurang respon, kurang agak lambat, perencanaan tidak matang. Kita tanya lagi ke Pak Nur Asrah. Pak Nur Asrah, Ya. sekarang itu kemarin ribut-ribut dari 2021. Ya. Tapi syukur alhamdulillah sekarang selesai, Pak. Ya. Nah, inti hakikinya walaupun belum clear, masih belum dikelirkan jalan itu, kalau nanti di aspal lubang-lubang kontrol itu akan lebih rendah. Menurut Bapak gimana, Pak, dari sisi Ya, kebijakan? tentu kita harapkan ketika pekerjaan ini selesai, ya, selesai semuanya, tidak Ya. menimbulkan persoalan kembali. Baik, ya. baik. Ini sudah berlarut ya, Ya. ya kontrak yang sudah Ya. berhenti di jalan, kemudian dilanjutkan kembali. Ya. Ya. Berapa lama tuh masyarakat Oke, kita baik. ya? Apakah termasuk itu menanggung- perencanaan kurang baik? Itu termasuk. Oke, baik. Pak Deddy Patria, Bapak yang mau mulai ini. Bapak harus mengakhirinya ini. Berapa persen kekurangan baik itu, Pak? Seharusnya didorong seperti apa? Tunggu dulu. Sistem saya rasa itu baik. Ya. Sistem baik. Apakah personalnya, direct jobnya atau bagaimana? Menurut Bapak silakan, Pak. Jadi siala kiamat wa itu apa, Pak? Siap. Itu siap. filosofinya, Pak. Pasti. Filosofi berpemerintahan itu seperti itu. ASN Bukit Tinggi itu luar biasa. Ya, baik. Pejabat eselon 3, eselon 2 itu sudah malang melintang, Pak. Ya. Kami paham betul kondisi pejabat eselon 2 dan 3 itu betul-betul mumpuni. Ya. Ibaratnya, Pak, kalau dibawa ke kabupaten kota lain mungkin kabit di kota lain, Ya. kadis di kota lain, Ya. sampai Bukit Tinggi itu bisa jadi kabit. Oke, baik. Kalau menjadi Sebenarnya kabit, kalau- Bapak perlu dekat dengan pimpinan atau bagaimana, Pak? Nah, idealnya, Idealnya? idealnya katakanlah yang tidak baik itu kepada pimpinan. Oke. Jadi hari ini budaya Katakan, Mbak, kalau tidak baik sampaikan ke pimpinan. ini tidak bisa dieksekusi. Oke, baik. Seperti Saya itu. koma dulu. Iya. Habis sama Pak Deddy ini. Pak Irman, Ya, Os. disampaikan sama Pak Deddy. Ya. Tidak harus mesti demikian.
harus berani menyatakan, menyampaikan ide gagasan kepemimpinan. Menurut Bapak gimana? Memang itu ide yang paling bagus. Kita tuh harus terbuka ya. Ya, Terbuka apa yang perencanaan yang kita lakukan segera dilaksanakan. segera dilaksanakan. Dilaksanakan. Jadi apa yang kata Pak Deddy itu memang tergantung di situ, eksekusi kita terlambat. Eksekusi Sehingga terlambat. penanggulangannya juga jadi terlambat kan gitu. Terlambat. Baik. Pak Nur Hasra. Ya. Pak Herman mengatakan tadi eksekusi terlambat. Nah, cepatnya menurut Bapak seperti apa? Silakan Pak. Jadi kan memang ada ini rentang waktu yang seharusnya Ya. semua pekerjaan itu selesai ya. Ya, Ya. Ketika ada hambatan-hambatan ya, ini yang akan ini terkoreksi dia waktu itu gitu. Sehingga ya tentu ujungnya nanti akan ini melewati batas, kemudian persentase pekerjaan ya, ini tidak tuntas ya oke. di masanya gitu. Di masanya, baik. Sedikit saja, Pak Deddy. Apakah Bukit Tinggi sedang demam? Nggak usah sakit, sedang demam. Sedikit saja. Sedang menurun, Pak. Sedang menurun, Kondisinya. oke, baik. Kondisinya sedang menurun. Ya. Kondisi sedang menurun. Kondisi fisik apa mental, Pak? Tata kelola pemerintahan. Tata kelola. Baik. Dari Pak Nur Hasra, silakan. Ya, Sedang sakit, sedang menurun? ya menurun. Sedang menurun, Ya. Bukit Tinggi sedang menurun. Ya, ini biasa ya, Ya. biasa ketika kita terjadi pergantian kepemimpinan ya. Ya, Nah, kan banyak nih permasalahan yang muncul ya. Baik. Termasuk tadi penempatan aparat, Aparat, pegawai ya. ya. Ini yang mesti harus dicermati oleh Baik. kepala daerah gitu. baik. Pak Herman, sesuai. Bukit Tinggi sedang menurun? Sedang menurun. Kadang-kadang menurun. begini loh. Oke, baik. Nanti sesi 3 akan saya tanya lagi. Siap. Lentera Rakyat Official. Dimanapun Anda berada. Obrolan santai terukur akan berlanjut pada sesi berikutnya. Kita berikan yang lewat ini. Pemirsa Lentera Rakyat Official, dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Suanel dalam obrolan santai terukur. Baik, kita kembali ke topik ini pada sesi 3 ini. Saya dulu tadi terkoma sedikit kepada Pak Haji Irman. Oke, Pak Haji Irman, Pak Irman, tadi sudah dikatakan bahasanya Bukit Tinggi sangat kurang, sangat lambat dan kurang greget lah istilahnya, kata orang seberang kurang greget. Nah, silakan, apa yang menurut Bapak yang dikatakan dengan sangat kurang itu, silakan Pak. Sebenarnya begini, Os. Kita baru selesai melaksanakan SOTK ya, Ya. Perdana SOTK. Jadi ada pemisahan itu antara Dispora dan Pemuda ya. Pemuda, Dan betul, satu Pak. tentang perindustrian dan perdagangan ya. Dipisahkan dulu satu ya. Ya, ya, Udah naik kepala dinas gitu. ya, Jadi dengan adanya itu kami dari DPR mengharapkan sekali ya, dengan udah ada perda itu untuk penempatan dari job yang ada, ya. cari orang yang betul berkompeten tentang itu, ahli di bidang itu. Ahli di bidang. Kadang-kadang satu pimpinan kepala daerah menempatkan kadang sesuai dengan seleranya aja, Ya, sehingga ya. orang itu tidak kompeten di situ, kemampuannya, keahliannya tidak di situ, ditempatkan di situ. Oke. Ini menyebabkan suatu keterlambatan orang tuh. Dia baru belajar di situ lagi Ya, ya. dalam oke. job yang dia pegang itu. Berarti mengabdilah kepada sistem, jangan mengabdi kepada person. Betul, iya gitu. Oke. Itu yang Baik, kita harapkan. Saya koma dulu. Ya. Pak Nur Hasra. Ya, Tadi diinginkan ada satu niat, Ya. keinginan apa saja, jangan memaksakan kehendak. Ya. Karena ini kita dalam rangka membicarakan dalam rangka Bukit Tinggi ke depan harus lebih baik. Apalagi sekarang sudah ada dikatakan dengan Bukit Tinggi hebat. Akan tetapi sekarang Bukit Tinggi ada di mana-mana. Tadi Pak Nur Hasra sampaikan juga pasalnya Bukit Tinggi sedang lambat. Oke, silakan Pak. Ya. Jadi sesuai dengan RPJMD Ya, masa pendek ya. pendek. Hanya 3,5 tahun. Ya. Ya. Untuk terwujudnya visi dan misi tadi, memang wali kota, kepala daerah harus bergerak cepat. Gitu. Bergerak Ya, cepat. ya. Baik, baik, Kalau baik. terjadi stagnan, tentu tidak ini. Kita tidak ingin seperti saya bilang tadi ya, Ya, hanya sebatas ini wacana wacana. yang akan dibuat ya.
hebat di berbagai bidang. Ya. Yang mana baru yang sudah kita wujudkan. Ya. Nah ini kota kita kecil ya. Ya. Ini juga menjadi barometer di Sumatera Barat. Ya. Terjadi riak-riak kecilnya masyarakat ini. Oke, baik. Melihat semuanya. Oke, baik Pak Nur Asra. Sekarang itu kita boleh katakan hampir masuk ke resesi. Ya. Ya kalau tidak cepat ya. Kalau lambat-lambat juga. Ya. Ancamannya adalah kepada kesengsaraan dari masyarakat Kota Bukit Tinggi. Oke. Berkait dengan itu, dengan adanya wisata ini kemari, orang bermain ke Bukit Tinggi, orang kunjungan ke Bukit Tinggi. Tapi dengan adanya lubang-lubang yang di sentral, di jantung Kota Bukit Tinggi, yang seperti di Janjang Minang itu bagaimana menurut Bapak? Ya, paling tidak ini kemarin sudah berpengaruh. Ya. Sudah berpengaruh kepada kunjungan wisata ya. Oke. Memang domestik ya. Baik, baik. Karena memang terlihat semraut. Semau. Oke, baik. Untuk dilewati jalan-jalan ini sangat apalagi sebelumnya Bukit Tinggi sudah dikenal juga ini parkir yang tidak tertata rapi Oke, ya. baik. Apalagi ada lubang di tengah jalan. Ya. Ini kan yang membuat orang ciut nyali untuk datang ke Bukit Tinggi. Iya, iya. Belum lagi nanti fasilitas yang diberikan di tempat-tempat wisata Iya. yang kita masih harus banyak belajar dengan yang dari luar kita. Oke, baik. Dari luar. Baik, Pak Nur Asra. Sekarang ke Pak Dedi. Pak Dedi, tadi Pak Dedi sampaikan Bukit Tinggi sedang menurun. Tapi Bukit Tinggi memang ada jalan turun, Pak, nggak mendaki aja. Pak. Bukit Tinggi ada jalan menurun. Nama aslinya Bukit Tinggi. Oke, gini Pak Dedi. Dulu tadi ada disampaikan bahasanya fasilitas ada isu awning sehingga meninggalkan lubang-lubang yang ada. Mungkin akan ada solusi dan wayatnya bagaimana untuk ending akhir tahun. Karena kalau kita ulang tahun ini kan beli baju baru, ada kue tartnya kan begitu Pak. Mungkinkah kue tart ini jalan-jalan berlubang dengan kondisi Bukit Tinggi yang menurun ini kaitannya lagi dengan kemunduran dari pembayaran non tunai kepada sekarang balik lagi ke tunai. Silakan Pak. Ya, memang harus segera dieksekusi Pak. Katakan ada dana pemeliharaan, itu dana yang bisa dipakai atau mungkin nanti ada kajian menggunakan dana BTT untuk proyek yang sudah dilaksanakan tapi gagal untuk dilanjutkan ini. Kita minta agar ada percepatan kepada SKPD terkait agar pakai dana. Kami yakin nanti pasti ada dana yang bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki meskipun dana tersebut butuh kajian untuk mengeksekusinya. Dan tentu terkait dengan kemunduran-kemunduran baik itu dalam aspek strategi pendapatan asli daerah ini dalam retribusi, pemungutan retribusi dari non tunai menjadi tunai, itu juga harus dapat segera diatasi oleh pemerintah daerah. Dan juga pada prinsipnya blueprint ketertiban dan keamanan di pasar atas itu sebenarnya sudah ada Pak. Pasar atas. Iya. Oke. Di setiap pasar atas itu sudah ada blueprint ketertiban dan keamanan. Baik. Hari ini kami minta kepada pemerintah daerah buka kembali blueprint itu. Mana saja yang boleh berdagang, mana yang tidak boleh berdagang. Di mana yang boleh berparkir, mana yang tidak boleh berparkir, itu harus kembali diletakkan kepada posisinya. Oke, baik. Saya stop dulu. Pak Dedi. Kalau pasar atas tuh ingat saya Pak. Pasar atas tuh gedung yang memakai konsep green building. Benar Pak ya? Betul. Green building sangat luar biasa. Kaki 5 terasa mall bintang 5. Walaupun sekarang orangnya agak sering bersin. Karena yang belanja agak banyak. Oke, dingin. Di lantai atas tuh masih banyak kosong. Kenapa tidak dimanfaatkan untuk pedagang kaki 5 misalkan? Silakan Pak, untuk geliat ekonomi. Ya, karena memang secara hukum posisi pasar atas hari ini belum jelas Pak. Apakah itu retribusi, apakah itu sewa? Harusnya ketika sudah diputuskan oleh pemerintah daerah kita pakai retribusi atau sewa, maka siapapun itu bisa menggunakan space-space yang ada. Kemarin terdengar lagi ada akan dikocok ulang baru. Nah, itu luar biasa lagi mungkin. Ada lagi yang luar biasa. Butuh kajian lebih dalam lagi. Baik. Itu kan toko itu kan punya biaya. Kita melakukan persiapan untuk pedagang. Kita lihat beberapa toko yang hari ini sudah memiliki kacamata misalnya, ada rak-rak dan lain-lain, itu kan tidak sedikit biayanya. Nah, ketika dikocok ulang kembali dan harus dibuka kembali, itu kan jadi persoalan baru juga. Baik. Jadi menyelesaikan masalah dengan menimbulkan masalah, kami rasa perlu dikaji ulang juga. Perlu dikaji ulang lagi. Baik. Pak Nur Asra, sedikit Pak sebelum saya ke Pak Irman. Tadi pasar
sempat geliat ekonomi. Ya. Baik yang ekonomi menengah, ekonomi atas maupun kaki lima bisa. Komoditi pasar atas itu. Ya. Nah, ada sisi lain Pak. Kalau setahu saya, menurut tim redaksi kami di lapangan, rumah sakit di Bukit Tinggi banyak. Ya. Gua bangunannya mewah. Ya. Ya. Tapi ada bangunan paling mewah namanya RSUD, Pak. RSUD. Nah, ini geliat RSUD untuk menarik PAD. Saat ini kondisinya sebenarnya seperti apa, Pak? Jadi memang kembali kita ke perencanaan tadi. Baik. Ya. Baik, Ketika perencanaan perencanaan lagi. tidak matang, ya tentu nanti akan menghasilkan output yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Gitu. Tidak matang ini maksudnya mengkel atau masih mentah maksudnya? Ya, masih inilah ya mengkel lah gitu kan. Mengkel, Nah, mengkel. Oke, mengkel. Mengkelnya bukan karena panas matahari. Atau mang dari batangnya? dari batangnya. Dari batang, oke baik. Mengkel Pak ya. Oke, dilanjut Pak Nurasra. Jadi di Bukit Tinggi banyak rumah sakit. Ya. RSUD, ya. Kemudian ada rumah sakit stroke, ya. Ya. Kemudian ada rumah sakit Yarsi, Yarsi. ada rumah sakit tentara, Madinah. ya. Tentara, Madinah, ya. Nah, inilah yang memberi pengaruh kepada efektivitas dan efisiensi penggunaan gedung baru kita RSUD Bukit Tinggi. Gitu. Nah, kemudian di sisi lain posisi RSUD juga jauh di tengah kota, ya. Kemudian jalur transportasi ini juga sangat Akses ke sana, Pak, ya? Akses ke sana juga sangat. Baik. Kemudian RSUD dijadikan rujukan ya ketika pasien dari puskesmas ya, Ya. ya mestinya rujukan ke RSUD ya. Ya. Nah kadang-kadang ini tidak termanfaat dengan secara baik ya, tidak berjalan Tidak pasien, termanfaatkan ya. atau Ya. belum dimanfaatkan Pak? Tidak termanfaat secara baik. Tidak termanfaatkan Ya. secara baik. Ya. Oke, Ya. kita koma dulu. Pak Irman, Ya, saya Mas. rasa dari narasumber kita yang sebelah kiri, beliau memerhatikan dari sisi kebijakan-kebijakan, kepatutan-kepatutan. Kan di situ ada juga fit proper. Ya. Ada nilai-nilai ukuran untuk suatu kebijakan. Sementara Pak Irman melihat mungkin dengan dipengaruhi latar belakang dari kepolisian itu, sesuatu itu harus jelas. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 4. Ya. Dan orang yang berkepentingan, orang yang punya keahlian, letakkan pada bidangnya. Iya. Nah, juru masak ke juru masak. Ya. Jangan ke juru jual. Akan berbeda. Oke, silakan Pak Irman. Jadi kemarin begitu ya, host. Memang telah kita udah sampaikan sekali Ya. dalam perdebatan tadi itu ya. Ya, Struktur yang ada. struktur yang ada. Coba disampaikan sama mereka. Mereka eselon 2 3 itu udah bagus. Ya, Cuman untuk penempatan yang baru-baru ini harus kita tempatkan betul orang yang ahli bidangnya. Ya. Katakan bahwa jadi sehingga apa yang kita rencanakan tercapai dengan baik. Oke. Sudah itu Pencapaian perencanaan. tadi apakah tidak berani memberikan masukan ke pimpinan atau bagaimana? Mungkin ada juga disampaikan ke pimpinan. Ya, Mungkin tanggapan pimpinan ini tentu bermacam-macam pula ya. Betul. Gimana pandangannya Betul. menurut pemikiran beliau kan. Betul. Kita lihat itu udah disampaikan mungkin. Sudah disampaikan. Disampaikan. Apakah ada kaitan dengan yang disampaikan Pak Nurasra tadi? Baru mengkel baru atau bagaimana? Ini yang katakan mengkal dari Pak Nusara itu memang itu ada. Karena kita RSUD kita kan baru Pak. Ya, Jadi kita sebenarnya belum bisa dioperasikan kemarin itu. Karena kita udah siap semuanya. Sehingga tim dokter kita belum siap semuanya. tim dokter kita Ya, belum siap. tenaga ahli kita kurang di situ. Oke, Itu yang pertama. Yang kedua sesuai juga dengan kata Nusra, transportasi. transportasi. Transportasi kita agak jauh. Oke. Sehingga Madinah yang enak menyaut di tengah-tengah ibarat di tumbuhan Ya. tumbuhan ikan gitu. Ya, Itu Medina sampai 20 miliar itu per bulannya Ya, masukannya dari BPJS. ya. Nah, kita karena jauh berapa 5 atau berapa itu ya Ya. kemarin itu per bulannya. Oke. Sehingga kurang signifikan untuk memasukkan uang untuk daerah gitu. Oke, baik. Saya ke Pak Dedi. Pak Dedi ini senang bicara dia. Beliau membahas secara teknis. Pak Dedi, selaku Bapak seorang politisi, memegang amanah Ya. dari konstituen. Konstituen Bapak tidak didapil Bapak saja, masyarakat Bukit Tinggi loh Pak. Ya. Mudah-mudahan Bapak bercita-cita jadi wali kota lah kalau ke depan. Amin. Ya amin, kenapa tidak ya? Kenapa tidak? Amin ya. Tidak. Kalau kita ada maju, pantang mundur. Kan gitu Pak. Sebelum basah jangan pulang. Pak Dedi, apa kira-kira dengan Bapak sampaikan ini Bukit Tinggi sedang menurun? Yang saya tahu Pak,
Saya kan awam nih Pak, menurun Bukit Tinggi memang ada jalan menurun Pak. Ada. Ingin saya perjelas lagi. Bapak selaku di legislasi, apa saran Bapak terhadap kondisi yang menurun? Silakan. Kepala daerah itu harus punya mimpi, Pak. Hope and dream. Ya, Oke. dia memang harus punya mimpi, mimpinya yang kemudian nanti di breakdown oleh SKPD itu. Mimpi untuk kedua kali atau mimpi yang sekarang? Iya, iya. Yang sekarang dulu. Sekarang, oke baik. Silakan Pak. Nah, mimpi itu memang harus memenuhi segala macam aspek. Baik. Apakah secara ketentuan perundangan, Baik. kemudian populis di tengah masyarakat, kemudian menguntungkan kepada masyarakat. Jadi yang pimpinan sekarang nggak populis? Ya, enggak, artinya kebijakan itu harus populis. Oh, kebijakannya harus Ya, populis. dan Oke, berkeadilan. Pemimpin baik. itu tidak hanya dalam bertindak dia harus adil, Pak. Ya. Dalam berpikir saja dia harus adil. Berpikir saja harus hadir. Di dalam berpikir saja dia harus adil. Ya. Adil kepada seluruh masyarakatnya. Ya. Nah, hari ini kondisi Bukit Tinggi itu kami paham sekali baik dalam perencanaan maupun dalam penganggaran maupun dalam pelaksanaan kegiatan. Baik. Silpa kita itu silpa yang sudah dikondisikan sebenarnya, Pak. Oke. Dan rata-rata seluruh kegiatan itu adalah kegiatan yang pasti bisa dilaksanakan. Oke. Akan tetapi. Kita terbiasa dengan hal seperti itu di Bukit Ya, Tinggi. ya, ya. 10 yang direncanakan, satu yang silpakan barangkali. Ya, Seperti ya. biasanya seperti itu. Mm-mm. Nah, hari ini kebalik. Ada 7 atau 8 yang diprogramkan, cuma 1-2 yang bisa dilaksanakan. Oke. Yang silvanya kira-kira poinnya kita berapa Pak? Ada 200, 300? Hari ini karena memang kondisi keuangan menurun, kami melihat prediksi Silpa 2022 ini di atas 50 miliar juga. Di atas 50 Ya, miliar. Kalau 50 miliar dibantai dilokasikan ke sosial itu udah luar biasa. Luar Pak. biasa. Luar Harusnya, biasa. iya. Oke, saya koma dulu. Tapi kita diancam resesi loh Pak, inflasi loh Pak. Ini kan hukum bertolak belakang. Iya. Oke, silakan Pak Nur Asra. Dengan dasar Ya. mengkal tadi Pak ya. Ya. Oke, silakan. Jadi itulah yang kita sebut perencanaan ya. Kalau perencanaan Oke. yang matang ya tentu tidak akan ada ya kegiatan yang tidak bisa berjalan. Ya. Oke. Tidak bisa kita Laksanakan. akomodir, tidak Ya. terrealisasi. Baik. Jadi itulah kepiawaian seorang kepala daerah ya dibantu oleh perangkatnya ya para SKPD Ya. yang mumpuni tadi ya. Baik. Sehingga ketika mereka sudah punya program, sudah punya kegiatan itu terencana dan terlaksana dengan baik. Sehingga Baik, tidak Pak Nur meleset Asra. silpa, gitu. Tadi Pak Dedi mengatakan, Ya. Bapak menyampaikan kepiawaian. Ya. Sementara Pak Dedi tadi menyampaikan harus ada suatu ketegasan. Kaitan dengan kepiawaian dengan mimpi tadi. Ya. Bapak melihat seperti apa Pak? Ya, terkait dengan mimpi ya. Ya. Mimpi, kan itu yang mimpi yang kita wujudkan dalam visi Ya. tadi ya. Ya. Dalam visi kepala daerah. Baik. Nah, itu adalah mimpi. Apa yang akan beliau lakukan dalam rentang masa kepemimpinan. Ya. Sehingga menjadi ini menjadi populer Ya. ya. Kemudian kalau nanti akan kembali lagi akan menjabat kepala daerah, ini akan meningkatkan elektabilitas. Oh, berarti Pak Nur melihat ada mimpi yang untuk kedua lagi? Iya. Ada. Ya wajar saja. Oh, wajar. Wajar saja. Oke, baik. Pak Irman. Tadi Yos. bicara masalah mimpi. Ya. Kita pun kalau mau dewasa bermimpi dulu. Ya. Apakah ini belum dewasa atau bagaimana mimpi itu? Begini ya, memang kepala daerah atau pimpinan daerah itu Iya, memang baik. punya perencanaan untuk mimpi yang bagus. Mimpi yang Bagaimana kota ini, Ya. bukan hanya PPL wali kota, bagaimana kota itu yang bagus. Iya. Bagaimana kota itu dinikmati oleh seluruh masyarakat. Ya. Bagaimana kota itu dinikmati oleh pendatang, turis kita. Tapi Bukit Tinggi kekinian bagus nggak Pak? Masih dalam proses, belum, Masih dalam belum, proses. masih proses itu, belum dikatakan bagus, Baik. hebat gitu ya, belum, Oke. belum, Belum, Pak, ya? Nah, jadi memang perlu kita siapkan kalau untuk perwisata ini, Pak. Bagaimana kalau daerah lain kita lihat pelaku wisata tuh orang ramah situ. Ya. Ya. Kita ke Bali, ke Jogja gitu, butuh ramah sekali terhadap datang-datang wisatawan yang datang sana, baik domestik maupun luar gitu. Oke, baik, Pak Nur Asra. Pak Irman, saya Ya. koma dulu. Pak Nur Asra, di zaman resesi, kita menghadapi ancaman resesi, tapi ada juga keuntungannya Silva. Ini kan luar biasa nih, Pak. Iya, iya. Menurut Bapak bisa menggunakan uang atau tidak ini? Ya itulah akibatnya karena kita tidak bisa menggunakan uang ya dari kegiatan yang kita lakukan. Kegiatan dilakukan baik. Jadi silpa sementara kondisi kita ya akan beralih nih kepada resesi tadi seperti Oke, baik. Mas sampaikan. Oke, Pak Dedi. Kondisi menurun.
saya udah setuju, sudah sepakat tadi. Ya kan? Sudah sepakat saya kondisi menurun tadi. Tapi disampaikan Pak Deddy suruh bermimpi. Harus ada impian, hope and dream, harapan dan impian. Kita mau dewasa bermimpi dulu. Ya. Nah, akan tetapi ada juga Silpa. Silpa, Inti poinnya, Pak. Ya, Silpa itu wajar saja, Pak. Wajar, oke. Wajar. Wajarnya berapa, Pak? Wajarnya 7%. 7%. 7%. Berarti posisi angka sekarang wajar. Memang, nah kita lihat, ini kan belum akhir tahun ya. Oke, kira-kira Bapak fleksibilitinya masuk ke tingkat kewajaran atau tidak? Kalau dengan segala sesuatu yang, dengan segala program kegiatan yang sudah dilaksanakan kemudian dengan maksimal, Iya. Silpa itu kan ada yang positif negatif, Pak. Berarti sekarang tidak maksimal. Enggak, kan ada beberapa program. Nah, program itu kan ada yang lebih dianggarkan Oke. atau salah dalam penganggaran. Salah dalam penganggaran. Atau target tercapai, tapi masih ada anggaran yang berlebih. Oke. Itu silpa positif. Silpa positif. Silpa negatif itu kegiatan yang batal dilaksanakan. Nah, sekarang nggak ada yang batal dilaksanakan. Ya, kita hitung nanti sampai akhir tahun Oke, berapa baik. yang Baik. batal. Baik, Pak Irman, sedikit Ya, ingin dari ya, Pak Irman ya. di ujung kita ini. Pemirsa Lentera Rakyat Official, di ujung ini kita ambil patinya dari beliau narasumber yang datang malam ini. Oke, Pak Irman, sedikit dari Pak Irman untuk penutup kita ini. Silakan, Pak. Terima kasih Os ya. Kita dari DPR mengucapkan inilah terima kasih di Lentera dan mudah-mudahan ini kita berlanjut untuk pengembang Kota Bukit Tinggi ya. Baik. Dengan kita ada nih saling wawancara gini sehingga bisa diambil hikmahnya untuk Bukit Tinggi ke depan lebih Oke, bagus. Ya. oke baik. Pak Nur Hasa, silakan Pak. Sedikit saja, Pak. Jadi dengan kondisi Bukit Tinggi seperti hari ini ya, kita berharap hiruk pikuk ya, yang mengemuka ya, bahkan sampai ke tingkat nasional, bahkan internasional ya. Internasional, Karena Bukit Tinggi ini memang ada di mana-mana. Ada di mana? Jadi ini yang harus kita cari solusi ya. Solusi. Jadi kepada kepala daerah, cobalah ya, coba dengan waktu yang tersisa ya, evaluasi. Ya. Kan evaluasi, kemudian apa-apa yang menjadi kendala-kendala yang ini jadi pelajaran ya. Oke, baik. Untuk sosialisasi contohnya ketika tadi kita sudah masuk kepada nih persoalan owning contohnya ya. Ini minim sekali bro. Saya sebagai unsur pimpinan ya DPRD, ketika awal-awal kita sudah ingatkan ya, lakukan sosialisasi kepada masyarakat, kepada pedagang terutama, ini yang belum maksimal kita lakukan. Oke, baik. Terima kasih. Pak Edi, sedikit saja, Pak. Seperti yang ingin sampaikan tadi Pak, Ya. seorang pemimpin itu sejak berpikir dan dituntut juga harus sudah adil, Sudah. apalagi dalam dia berbuat. Oke, Oleh sebab baik. itu kami yakin kepala daerah kita memiliki itikat baik untuk Ya. mengembangkan kota ini, Baik. tapi kami berharap tentu kebijaksanaan perlu dijaga agar seluruh pihak, seluruh stakeholder kota itu bisa dapat menerima. Lentera Rakyat Official, dimanapun Anda berada. Di ujung akhir ini, demikian pembahasan kami. Semoga dapat bermanfaat, memberikan edukasi kepada pemirsa. Yakinlah di sini kita berpikir secara positif. Akhir dari pembicaraan ini yang dapat kita ambil, Bukit Tinggi sedang menurun, Bukit Tinggi sedang tidak baik-baik saja, bukan sakit, tapi sedang menurun. Memang di Bukit Tinggi ada menurun dan mendaki, dan tetap kita jalankan, berharap Bukit Tinggi akan lebih baik. Oke, pemirsa, sampai ketemu lagi dalam Lentera Rakyat Official berikutnya. Salam Lentera Rakyat, berani tegas mengungkap fakta.